Oh, 1, 2, 3. Oke, sound sudah kedengeran. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman di channel ini. Kebetulan channel ini sudah lama banget saya nggak upload lagi, karena memang 2 tahun ke belakang ini saya sedang merintis untuk menjadi seorang full time freelancer. Dan nantinya doakan saja semoga saya bisa konsisten untuk mengisi video lagi atau upload video lagi di channel YouTube ini. Karena mungkin sedikit bercerita dulu, saya menginvestasikan sedikit penghasilan freelance saya untuk upgrade alat seperti kamera di sini, dan ini alhamdulillah ada lighting yang proper juga. Dan nantinya saya akan membahas soal seputar dunia freelance, karena saya adalah seorang full time freelancer yang saat ini bergerak di bidang ilustrasi. Saya akan mencoba untuk memberikan insight-insight seputar dunia ilustrasi. Dan untuk pembahasan pertama ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk lewat DM Instagram saya. Teman-teman bisa langsung cek di sini Instagram saya, yang mungkin baru 2 tahun ini saya coba untuk merintis Instagram juga untuk mencari klien juga. Di sini ya, teman-teman bisa langsung follow, bisa teman-teman lihat di sini. Banyak yang DM saya menanyakan, "Mas, iPad apa sih yang cocok untuk seorang ilustrator?" Atau, "Mas, saya ini cocoknya pakai iPad tipe apa sih?" Karena saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu dan pola pertanyaannya hampir mirip-mirip dan sama, saya akan coba untuk membahasnya di video kali ini. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya di video ini ya. Oke, berbicara soal kebutuhan seorang ilustrator, sebenarnya kebutuhan utamanya itu bukan hanya sebuah iPad. Tapi memang untuk di video kali ini saya akan memfokuskan untuk pembahasan soal tipe-tipe iPad yang cocok untuk kalian yang ingin menjadi seorang freelancer ilustrator itu ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi soal tipe-tipe iPad ini, yang perlu kita ketahui adalah tipe-tipe iPad yang beredar di pasaran. Jadi, yang pertama yang perlu kita pahami adalah iPad itu ada beberapa macam. Yang pertama itu iPad Basic. iPad Basic ini biasanya dinamai dengan iPad Gen sekian. Jadi misal seperti iPad Gen 6, 7, 8, 9, dan sekarang yang mungkin di 2022 ini yang muncul baru yaitu iPad Gen 10. Nanti kalian bisa cek itu di internet atau mungkin di marketplace kesayangan kalian ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya iPad mini. Sesuai dengan namanya, pasti iPad ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari iPad yang lain. Jadi memang ukurannya itu secara ukuran display layar dia lebih kecil. Terus yang ketiga ada iPad Air. Jadi menurut saya pribadi iPad Air ini adalah jembatan antara iPad Basic menuju iPad Pro. Jadi kalau dibilang dia mau Pro juga belum, tapi kalau dikatakan Basic juga dia secara spek lebih tinggi daripada yang Basic ataupun yang Mini. Dan yang terakhir, yang keempat adalah iPad Pro, di mana iPad Pro ini banyak digunakan profesional-profesional di bidangnya, dan juga secara spek dan juga fitur-fitur yang ditawarkan dia lebih lengkap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu dipahami adalah tipe-tipe iPad itu di pasaran ada 4. Yang pertama iPad Gen, yang ada gen angka-angkanya seperti itu. Yang kedua adalah iPad mini. Yang ketiga iPad Air. Yang keempat adalah iPad Pro.
dari beberapa kategori ini nanti saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke DM saya. Yang mana sih yang sesuai untuk kebutuhan kalian saat ini? Pembahasan yang pertama ini adalah soal budget. Ya, teman-teman, karena kan budget ini adalah hal yang sensitif. Karena setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, punya kebutuhan masing-masing di dunia nyata, dan juga mungkin ada preferensi atau bisa dikatakan budget yang dia anggarkan untuk hidupnya itu sudah ada hitungannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi jika teman-teman yang memiliki budget terbatas, saya sarankan untuk menggunakan iPad Gen atau iPad Basic dulu. Karena di situ kita bisa memulai belajar dengan iPad tersebut, dari fitur-fiturnya, cara mengoperasikannya, mungkin juga belajar bagaimana cara menggunakan Apple Pencil dan lain sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali bagi kalian yang baru memulai tapi memiliki keterbatasan dana. iPad Gen ini di pasaran kalau barunya mungkin di sekitaran harga 5-6 jutaan. Kalian bisa langsung cek di marketplace kesayangan kalian masing-masing ya. Jadi memang untuk pemula saya sarankan untuk orang yang memiliki budget terbatas atau pemula yang baru mau mencoba-coba memiliki iPad dan merasakan menggambar ilustrasi digital menggunakan iPad. Jika kalian memang punya budget lebih, kalian bisa langsung up ke iPad Air atau mungkin iPad Pro. Karena budget ini kan masalah seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, sesuatu yang sangat sensitif. Jadi kalau teman-teman memang punya budget lebih, ternyata pengennya yang Air atau Pro, silahkan. Itu tergantung dengan kemampuan kalian masing-masing. Oh iya, saya juga lupa untuk menyampaikan ini. Ketika kita menggunakan iPad, kita juga perlu memikirkan tools tambahannya, yaitu berupa Apple Pencil. Jadi Apple Pencil ini alat yang akan kita gunakan untuk menggambar di iPad ini. Terus ada juga yang mungkin bertanya, Bang, gimana kalau misal saya menggunakan stylus selain dari produk Apple? Ya silakan aja kalau memang budget kalian itu sangat terbatas dan belum mampu untuk membeli produk Apple Pencil, kalian bisa menggunakan beberapa alternatif stylus seperti merek dari Gujudok atau Mills dan lain sebagainya. Sekali lagi di sini saya tidak dibayar dan juga tidak mempromokan produk-produk tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung cek di marketplace seperti apa penampakannya. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih srek atau lebih cocok jika kalian menggunakan produk dari Apple Pencil, karena itu akan mengurangi mungkin hambatan atau mungkin di tengah-tengah pemakaian itu ada gangguan dan lain sebagainya, karena kan memang Apple Pencil itu diciptakan ya memang untuk iPad itu sendiri ya. Dan Apple Pencil ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Satu Apple Pencil Gen 1 yang modelnya masih model colokan kalau kita mau ngecas baterainya. Yang kedua itu Apple Pencil Gen 2 yang proses ngecasnya itu lebih menurut saya lebih nyaman dan juga lebih elegan lah. Kita cukup tinggal menempelkan di atasnya, contohnya seperti ini. Ini iPad Pro saya, jadi tinggal tempelkan di atas, tempelkan di atas seperti ini. Nah, jadi enak langsung ngecas, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut pembahasan selanjutnya, dari kebutuhan ilustrasi kalian seperti apa. Jika kalian seorang pemula dan baru memulai menggambar atau mau latihan ilustrasi ini, saya sarankan tetap menggunakan iPad Gen 9 atau iPad yang versi basic. Karena di situ kita belajar bagaimana memahami tools, kita menggunakan Procreate. Oh iya, Procreate itu adalah software yang kita gunakan di iPad untuk menggambar digital ya. Jadi kalian bisa menggunakan Procreate ini, mempelajari toolsnya, brush, dan semua fitur-fitur di dalamnya. Dan jika kalian merasa masih seorang pemula, saya sarankan menggunakan iPad yang basic dulu.
Karena takutnya yang sering saya temui adalah ya memang ada beberapa orang yang mampu untuk membeli iPad Air ataupun iPad Pro, tapi ketika mereka belajar dan tidak menemukan feel atau tidak bisa dikatakan kurang sabar, mereka menyerah dan akhirnya yang mereka beli itu semacam jadi sia-sia, terlalu banyak mengeluarkan uang di sana. Walaupun balik lagi itu saya kembalikan ke kalian masing-masing, kalian bisa menggunakan atau membeli barang sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing gitu ya. Karena perbedaan dari iPad itu sendiri, dari iPad Basic, iPad Mini, iPad Air sampai ke iPad Pro ini adalah di fitur-fitur layer yang akan kita dapatkan ketika di Procreate gitu ya. Karena memang dari sisi spek perbedaannya memang sangat nyata, dari baik dari prosesornya, dari jumlah RAM-nya, atau mungkin dari displaynya, itu sangat mempengaruhi tipe-tipe dari iPad ini sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jika kalian merasa membutuhkan fitur-fitur iPad yang benar-benar bisa untuk multitasking, bisa untuk disambi ngedit video dengan baik, atau mungkin edit foto juga menggunakan Photoshop, atau mungkin multitasking yang lain tanpa hambatan, teman-teman bisa memilih menggunakan produk iPad Pro. Karena dari namanya saja iPad Pro itu diperuntukkan untuk yang benar-benar profesional. Walaupun balik lagi, jika kalian memang masih memikirkan untuk upgrade ke Pro atau tetap yang biasa aja, saya sarankan teman-teman memikirkan itu dengan matang-matang, pikirkan fungsinya seperti apa untuk kedepannya. Jadi nanti kalian bisa menemukan iPad yang tepat untuk pekerjaan kalian sebagai full-time freelancer. Jadi mungkin untuk sharing kali ini, video pembuka kali ini cukup sekian dulu. Nanti mungkin saya akan coba upload lagi video-video terbaru lainnya, pembahasan-pembahasannya yang lain juga soal dunia freelance ini, dan juga mungkin ada beberapa video menggambar ilustrasi juga. Jadi saya harapkan teman-teman bisa subscribe di channel ini, dan jangan lupa kalau suka ya like, kalau nggak suka silahkan dislike. Saya Lukman dari Moving undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.